Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan dan juga pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 13 ayat 13. Saya bacakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan jangan pernah kita meremehkan. Jangan pernah kita memandang rendah. Ingat, firman Tuhan ini kebenaran. Yang namanya kebenaran tidak butuh pembelaan memang. Ya, firman Tuhan yang adalah kebenaran artinya bahwa apa yang dinyatakan itu pasti terjadi dan benar adanya. Karena itu, ya, senantiasa kita jangan pernah meremehkannya. Ya, jadi firman Tuhan ini harus menjadi pegangan bagi kita. Ya, kita harus selalu menghormati firman Tuhan, mempercayainya sedemikian rupa. Ya, firman Tuhan berkata, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Dan tentu akibatnya nggak baik, ya kan? Karena kebenaran, ya firman Tuhan kebenaran yang dari Tuhan ini nggak boleh kita sepelekan. Ya, kalau orang menyepelekan atau meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Aduh, hati-hati saudara. Ya, tetapi siapa yang taat kepada perintah, ya artinya taat kepada firman Tuhan, akan menerima balasan, ya akan menerima, ya tentunya ada blessing yang luar biasa, berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang taat kepada perintah atau firman Tuhan. Coba kita lihat lagi firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini ya, terhadap firman Tuhan seharusnya kita senantiasa memperkatakan, senantiasa merenungkan siang dan malam. Nah, kalau kita melakukan itu, ya artinya berarti kita ini sungguh-sungguh istilahnya menerima kebenaran itu dalam hidup kita, sehingga kita akan bertindak hati-hati, ya menurut seperti apa yang ada di dalamnya. Ya, jadi sekali lagi firman Tuhan ini menjadi penuntun bagi langkah hidup kita. Ya, jadi firman Tuhan yang menjadi pedoman. Ya, mau kemana, mau berbuat apa kata firman Tuhan, boleh nggak berbuat begini dan begitu. Firman Tuhan menjadi patokan bagi kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa memperkatakan, merenungkan, dan bertindak hati-hati. Jadi diucapkan, direnungkan atau dirasakan, dan dilakukan.
lakukan. Nah, dengan demikian maka perjalanan hidup kita akan berhasil. Ya, karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan ini bukan hanya berhasil ya, kalau berhasil ini pasti melalui proses, melalui perjuangan sedemikian rupa. Ya, kalau kita mengikuti prosesnya ya sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, pasti hidup kita, perjalanan kita akan berhasil. Dan lebih dari itu, nggak hanya berhasil, dan engkau akan beruntung. Kalau beruntung ini pemberian, ini grace, ini kemurahan Tuhan. Jadi orang-orang yang selalu merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan, artinya dia tidak meremehkan, tetapi menjadikan firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi hidupnya, maka dia akan menerima segala yang baik, ya, balasan yang baik. Nah, perjalanan hidupnya akan menemui keberhasilan demi keberhasilan, bahkan keberuntungan demi keberuntungan akan dialami dalam hidupnya. Ya, tahu bedanya berhasil dan beruntung ya? Berhasil melalui proses seperti seorang yang belajar sekolah gitu ya, naik kelas terus, ujian naik kelas lagi dan begitu seterusnya. Tetapi yang namanya beruntung, dia tidak ngapa-ngapain tiba-tiba mendapatkan sesuatu. Nah, itulah yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang yang senantiasa memperkatakan, merenungkan, dan juga bertindak atau melakukan firman Tuhan. Ya, jadi jangan meremehkan firman Tuhan. Itu kebenaran. Itu yang menjadi pegangan kita. Ya, sekali lagi ya, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Ya, jangan pernah itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi siapa yang taat melakukan apa yang dikatakan firman, apa yang menjadi perintah Tuhan, maka ia akan menerima balasan. Ada upah dari ketaatan terhadap kebenaran. Perjalanan hidupmu akan berhasil. Engkau akan mengalami keberuntungan demi keberuntungan. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk senantiasa ya merenungkan firman, memperkatakan dan melakukannya. Sebab itulah kebenaran bagi kita. Dan kebenaran yang dari Tuhan ini akan membuat kita mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Dan blessing atau berkat Tuhan senantiasa akan menyertai hidup kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau senantiasa memegang firman-Mu. Kami mau senantiasa Tuhan hidup menurut firman-Mu. Ajari kami Roh Kudus untuk kami senantiasa taat dan setia terhadap firman Tuhan. Supaya kami tidak sembrono gegabah, supaya tidak meremehkan firman, tetapi sungguh-sungguh mengikuti, melakukan apa yang dikatakan firman. Karena kami percaya ketika kami senantiasa memperkatakan, merenungkan dan juga melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka perjalanan hidup kami akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Bahkan keberuntungan demi keberuntungan pun akan menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman pagi hari ini. Dan menyerahkan juga hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.